Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun jauh niki saya badali Pak Kiai Rohmat hingga sebenarnya kemarin sudah konfirmasi mau hadir, cuma mungkin ada halangan. Mboten apa-apa nggih. Anu ini saya penggantian kedua, yang pertama tadi sudah Pak Warsono. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu 'azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik yang saya hormati dan semoga dirahmati Allah SWT. Allahumma amin. Dan intinya kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah SWT. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin, atas nikmatnya kepada kita semuanya, khususnya nikmat iman, Islam dan sehat, sehingga sampai detik ini kita bisa menjalankan kewajiban yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kewajiban menjalankan sholat subuh berjamaah di mushola Baitus Salam ini. Yang kedua adalah kewajiban menjalankan perintah berpuasa di bulan Ramadan. Semoga kita diberikan kekuatan, diberikan keistiqomahan untuk menjalankan puasa wajib Ramadan ini sampai dengan nanti akhir di bulan Ramadan ya, Bapak Ibu. Diberikan kesehatan dan keistiqomahan. Mudah-mudahan puasa kita bukan puasa yang rame dan semangat di awal, tapi rame dan semangat dari awal, pertengahan sampai akhir. Itulah yang disebut sebagai istiqomah. Salam dan salawat semoga selalu tercurah Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, sampai dengan kita semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk sebagai pengikut umatnya Kanjeng Nabi Muhammad yang diakui oleh beliau nanti di yaumul akhir, yaitu di akhirat, dan kita mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, mengutip dari apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, liso ini farhatina, orang-orang yang berpuasa itu mendapatkan dua kegembiraan. Ini Kanjeng Nabi ngendikan kegembiraan atau kebahagiaan. Apa itu? Farhatun Ainda fitrihi. Pertama adalah kebahagiaan, kegembiraan di saat berbuka puasa. Lalu kegembiraan, kebahagiaan kedua apa? Farhatun Ainda liqa'i rabbihi. Kebahagiaan, kegembiraan ketika bertemu nanti dengan Allah, bertatap muka dengan Allah ketika di surga. Ini yang disampaikan dan dijanjikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad kepada umatnya yang mau berpuasa, bahwa ketika berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan pertama adalah ketika berbuka puasa. Kebahagiaan kedua ketika nanti diberi kesempatan bertemu, bertatap muka dengan Allah, Zat yang maha kuasa, Zat yang maha segalanya. Bahagianya luar biasa. Bahagia yang tidak tergambarkan saat kita hidup di dunia. Laisa kamitslihi syai'a, tidak bisa diawang-awang, tidak bisa dibayangkan. Kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah. Semua kebahagiaan yang kita rasakan di dunia tidak pernah kita dapatkan ketika kita bertemu dengan Allah. Ini yang
diberikan kepada orang yang berpuasa. Yang pertama kita bahas tentang bahagianya orang yang berpuasa ketika berbuka. Jelas ketika berbuka, yang pertama kita rasakan bahagia apa, adik-adik? Adalah ketika makan atau minum. Ketika minum, biasanya kalau ibu-ibu teh panas ya, teh panas atau es teh? Es teh ya, bapak-bapak kopi mungkin ya. Maksudnya apa Pak? Jus ya. Ketika berbuka puasa perlu tong-tong belum tak didit nopo adzan maghrib niku alhamdulillah ada seneng ya. Senang boten Ubay? Senang sekali. Langsung minum misalnya es tehnya atau teh manis panasnya atau kopinya atau jusnya kata Pak Sin. Satu teguk aja itu udah nikmatnya luar biasa, bahagianya luar biasa. Padahal ketika hari-hari biasa kita tidak berpuasa, teh manis seteguk, es teh seteguk wis biasa. Orang pasti bahagia. Tapi ketika kita berpuasa karena seharian kita tidak makan dan tidak minum, hampir 14 jam ya, dari setengah 5 sampai nanti buka jam 6:15, itu namanya seteguk teh manis, itu rasanya enak sekali. Terus misalnya habis itu disusul dengan makan kolak atau kurma atau mungkin mendoan ya, gorengan-gorengan, rasanya nikmat luar biasa. Apa yang kita bisa ambil hikmahnya? Bahwa ternyata nikmat utama yang seringkali kita lupakan dalam hidup, rezeki utama yang seringkali kita lupakan dalam hidup adalah menikmati makanan dan minuman. Kita seringkali mengejar sesuatu yang di luar itu banyak keinginan A, B sampai Z, tapi kadang kita nggak menikmati makanan, tidak menikmati minuman. Ini Allah telah memberikan hikmah pelajaran kepada kita. Ayolah, mulailah kamu kembali mensyukuri nikmat makanan. Bahkan ada ulama yang menyampaikan uang kita, segala harta kita belum bisa disebut rezeki kecuali itu yang bisa dikonsumsi langsung oleh kita, yaitu apa? Makanan. Jadi uang gaji kita, uang honor kita, atau uang hasil perdagangan kita belum disebut itu rezeki ketika itu masih disimpan dalam bentuk uang, tapi akan berubah menjadi rezeki ketika dibelanjakan untuk apa yang kita makan. Inilah nikmat yang sedang Allah berikan kepada kita untuk kembali merasapi, menghayati betapa nikmatnya makanan. Seringkali karena kita sudah biasa makan, sudah biasa minum, biasa baik. Mangan ya biasa, orang alhamdulillah. Minum ya biasa, orang alhamdulillah. Nikmatnya beda ketika berpuasa. Nah inilah Allah sedang mengajari kita, sedang merefresh kita kembali untuk menikmati, untuk mensyukuri nikmat makan dan minum. Makanya untuk adik-adik, setelah berpuasa, menahan makan dan minum, nikmatnya makan, untuk makanannya jangan pernah dibuang. Makannya harus sampai habis, jangan sampai tersisa nasinya di pinggir piring, habiskan. Nah ini juga untuk bapak-bapak, untuk kita semuanya yang sudah dewasa, yang sudah jadi orang tua. Seringkali kita makan, sering ngambil sesuatu yang lebih dari yang ukuran kita, seringkali lebih kita buang. Ini juga mengingatkan kepada kita yang sudah tua-tua ini, yang sudah dewasa ini, untuk kembali jangan menyia-nyiakan dan membazirkan makanan kita. Karena bahkan sekelas Sayyidina Umar, sahabat Nabi pun, ketika beliau diangkat menjadi seorang khalifah atau pemimpin umat Islam pun, ketika berpidato di hadapan umatnya, yang pertama dia sampaikan apa? Saya menjadi khalifah, saya menjadi pemimpin umat bukan karena kehebatan saya, bukan karena kehebatan saya istilahnya memerangi musuh dan sebagainya, tapi kenapa? Karena saya bisa berdiri di depan Anda semuanya sampai saat ini karena saya diberi Allah makanan.
Sejak kecil saya dikasih makan oleh ibu saya sehingga saya bisa menjadi besar. Ketika besar Allah ngasih rezeki ke saya sehingga saya bisa makan. Sampai dengan saat ini saya bisa hidup karena makanan. Jadi ketika kita punya harta banyak, ketika kita punya duit banyak, nek orang bisa mangan mesti mati nggih Bapak Ibu nggih. Tapi karena kita bisa dikasih makan, walaupun mungkin kita nggak punya uang, walaupun kita nggak punya harta yang lainnya, asal bisa makan sepiring, bisa urip sedina. Coba bayangkan kalau kita nggak bisa makan, dilalai sampai telung dina, sampai 5 dina. Orang mau kayak ngapal lemese, bisa-bisa mati, nggih. Orang nahan mam sedina bae wis lemes, nggih Pak Rono. Sedina bae wis lemes, sedina orang minum bae wis wonggone luar biasa. Misalnya kita dikasih untuk tidak makan sampai 5 hari, coba bayangkan. Nah inilah sedang Allah berikan hikmah kepada kita semuanya untuk mensyukuri nikmat makanan. Jangan sepelekan makanan. Sesuatu yang kita biasa kita nikmati, kita rasakan ternyata luar biasa. Tanpa makanan kita bisa mati, tidak bisa beribadah, tidak bisa melakukan aktivitas harian lainnya, tidak bisa mencari rezeki dan sebagainya. Yang kedua apa? Hikmah dari kebahagiaan kita berbuka. Berbuka itu menjadi nikmat. Kenapa? Karena kita menahan, kita imsak. Imsak itu menahan. Sesuatu yang ditahan itu akan merasa luar biasa ketika itu dibuka. Jadi karena kita menahan keinginan kita untuk makan, menahan keinginan kita untuk minum, maka ketika kita diberi kesempatan waktunya untuk berbuka, maka nikmatnya luar biasa. Jadi hikmahnya apa? Kita suruh bersabar ketika kita menahan untuk tidak makan dan minum. Nah ini kalau kita bisa maknai secara luas, ya Bapak Ibu, dalam hidup kita sehari-hari itu lebih banyak nahan atau lebih banyak umbar, lebih banyak puasa atau lebih banyak berbuka dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya ibu-ibu lagi keinginan pengen duwe ageman, lagi melaku-melaku nemol kok ndak kayak apik temen agemane napa biasanya gamis nggih, gamisnya apik temen, terus tapi ndeleng regane daning 500.000, daning 300.000. Karena melihatnya seneng, tapi kenapa? Di belakangnya, oh iya, ki anaknya nyulang bayar SPP, ki jere wingi anak membayar anaknya buku nang sekolahan, oke wingi jere anak kebutuhan ke sing luwih utama. Akhirnya apa? Ibu nahan nggih, nahan untuk tidak tumbas ageman yang diinginkannya sekali. Jangan anggarane ki klambi ki ngesu nggo arisan, nggo mangkat nopo PKK-an, kayaknya jan maher temen. Tapi karena ibu-ibu menahan diri untuk berpuasa, menahan keinginan itu tumbas, karena apa? Karena banyak daftar kebutuhan di belakang. Bayar SPP putrane, arep nyangoni anaknya plesir, arep melu sekolahan, tumbas buku, tumbas ageman anaknya, sehingga kebutuhan yang punya ibu-ibu sendiri di nomor sekian kan. Ini puasa. Puasa. Dengan kita sekarang kita diberikan kesempatan Allah untuk berpuasa, maka kita sedang melatih bahwa dalam hidup kita sehari-hari pun banyak puasanya. Kita harus bisa menahan. Misalnya apalagi bapak-bapak yang atau mas-mas atau ibu-ibu atau putrana yang mungkin sedang bekerja atau mungkin belum punya pekerjaan, tentunya ya di situ juga puasa. Terus sedang dalam kondisi sudah bekerja tapi masih honorer, belum diangkat sebagai karyawan tetap. Gaji antara honorer dengan karyawan tetap tentunya berbeda, lebih besar karyawan tetap. Itu juga puasa. Banyak sekali dalam kehidupan kita itu puasa dan puasa. Misalnya yang sedang dagang, ya, Pak Buta Didi lagi dagang, langkah sing tumbas hari itu, puasa mboten? Puasa.
Lebih banyak puasanya malah lebih banyak bukanya ketika berdagang. Nah, inilah yang sedang mencari pekerjaan juga sama, mas-mas, mbak-mbak sedang mencari pekerjaan. Angel teman golek gawean, angel teman untuk mendapatkan pekerjaan, itu berpuasa. Ketika berbuka ya ketika mendapatkan pekerjaan. Ketika berbuka itu adalah ketika bisa membeli pakaian yang diinginkan. Ataupun ketika berbuka adalah ketika yang dagangannya rame. Maka yang terjadi apa ketika kita sudah mendapatkan hikmah berpuasa? Ketika berbuka akan merasakan syukur yang luar biasa. Maka yang terucap adalah alhamdulillah. Ketika dagangannya rame, teringat ketika dia sepi-sepi dagangan ketika rame, yang terucap pertama adalah alhamdulillah. Tidak ada kesombongan. Ketika yang lama sekali tidak mendapatkan pekerjaan, ketika dikasih pekerjaan oleh Allah, maka yang terjadi adalah berbuka puasa, yang terucap adalah alhamdulillah. Senangnya luar biasa, tapi yang terucap karena lama berpuasa adalah alhamdulillah. Dan menurut Kanjeng Nabi dan para ulama, alhamdulillah adalah sayyidul doa. Alhamdulillah ketika mendapatkan nikmat adalah sebaik-baiknya doa. Makanya Allah sebutkan la in sakatum la yazidanakum wa la in kafatum inna hadabi lasyadid. Ketika engkau bersyukur ketika mendapatkan nikmat, maka Allah akan tambahkan. Ketika engkau tidak bersyukur, maka Allah akan cabut nikmatmu dan Allah berikan azab. Inilah Bapak Ibu, ternyata hikmah berpuasa ini bisa kita petik dalam keseharian kita. Karena apa? Dalam hidup kita lebih banyak puasanya ketimbang berbukanya. Makanya kita harus sabar. Kemarin disebutkan oleh salah satu ustadz, Kesuman, bulan Ramadan adalah bulan kesabaran. Makanya dalam sehari-hari pun kita harus sabar ketika banyak keinginan kita tidak kita dapatkan ketika kita menginginkannya. Tapi kita harus sabar ketika keinginan itu nanti akan terpenuhi, maka akan sangat nikmat sekali. Ya, apa buatan Bapak Ibu? Alhamdulillah. Terus yang kedua tadi adalah ketika orang berpuasa itu mendapatkan kebahagiaan di akhirat, yaitu bertemu dengan Allah. Ini adalah nikmat yang luar biasa, dan bahkan Nabi pun apalagi kita, Nabi pun mengharap-harap bisa bertemu dengan Allah. Toh ini Allah berikan kesempatan kepada kita yang orang biasa. Semua umatnya bisa punya peluang untuk bertemu dengan Allah. Liqa'i rabbi, farhatun liqa'i rabbi. Bisa berkesempatan untuk bertemu dengan Allah. Apa ini enggak istimewa? Orang seperti biasa seperti kita ada peluang untuk bertemu Nabi Allah di akhirat. Bahkan sekelas Nabi pun pernah dikisahkan, yaitu kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Beliau itu ketika diundang oleh Allah untuk naik ke Gunung Tursina, saking merasa sudah dekatnya dengan Allah, Nabi Musa itu minta nyuwun kepada Allah, ya Allah, aku sudah dekat denganmu dan selama ini aku hanya mendengar suaramu melalui langsung telingaku maupun melalui hatiku untuk memberikan aku wahyu. Aku ingin sekali pengen bertemu dengan melihat wajahmu ya Allah. Niki rengekane Kanjeng Nabi Musa alaihissalam. Karena banget pengen ketemu kalau Kanjeng Allah Gusti Allah. Dijawab oleh Allah, "Ya Musa, kowe ora bakal kuat ndeleng wajahku. Ora bakal kuat. Tapi mboten lah Gusti kula kuat, kula pengen banget kepanggih kali jenengan, pengen banget nyawang wajahipun Gusti Allah." Ya wis teka guna apa sing dadi karepmu ya Musa. Pengen ngerti wajahmu kowe ndelengno puncak Bukit Tursina. Dan ketika Allah menampakkan zatnya kepada Bukit Tursina, yang terjadi nopo? Bukit tersebut itu hancur luluh, tidak berbentuk. Dan seketika itu juga melihat hancurnya bukit, Nabi Musa itu langsung pingsan. Nah inilah, bahkan sekelas Nabi Musa pun
tidak langsung melihat wajahnya Allah, tapi melihat efeknya dari gunung dilihatkan wajah Allah pun sampai gunungnya sampai hancur, Nabi Musa pun pingsan, apalagi kita. Dan satu-satunya yang bisa bertatap muka dengan Allah ketika hidupnya adalah Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW, yang disebut sebagai peristiwa Isra Mi'raj, yaitu perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha atau arsy Allah, bertemu dengan Allah. Itu pun ketika naik dari Mekah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha itu masih ditemani oleh malaikat Jibril. Tapi begitu Nabi dinaikkan ke singgasananya Allah, Sidratul Muntaha, itu malaikat menolak untuk ikut. Kenapa? Karena tidak sanggup sampai di hadapannya Allah. Dan dipaksa oleh Nabi Muhammad SAW, "Hai Jibril, aku tidak berani ketika bertemu Allah sendirian. Aku pengen ditemui olehmu." Dan ketika dipaksa, yang terjadi apa? Wujudnya malaikat Jibril yang begitu besarnya, ketika dipaksa masuk ke Sidratul Muntaha atau istananya Allah, malaikat yang demikian besarnya langsung kecil, kisut sampai sekecil-kecilnya. Disitulah Nabi akhirnya tahu bahwa ternyata malaikat pun tidak kuasa untuk bisa bertatap muka dengan Allah. Akhirnya malaikat Jibril tidak ikut dan hanya Nabi yang masuk berhadapan dengan Allah untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Nah, ini kita sebagai umat Nabi Muhammad yang biasa-biasa saja diberi keberkahan, kebahagiaan luar biasa. Nanti suatu saat di akhirat kita akan bisa bertemu dan bertatap muka dengan Allah dan memperoleh kebahagiaan luar biasa jika kita berusaha. Maka kita yakini ini akan terjadi dan kita sungguh-sungguh menjadi motivasi kita dalam beribadah puasa ini. Mudah-mudahan puasa kita bisa benar-benar apa yang mengangkat kita menjadi apa yang telah dijanjikan oleh Kanjeng Nabi, yaitu bertatap muka dengan Allah, sumber kebahagiaan dan tidak pernah kita bayang-bayangkan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.